Puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah pada malam hari ini. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Tentunya dalam hadirat Tuhan, amin. Tetap bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah Eva kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Buat kesempatan di malam hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan Yesus. Kami mau ibadah FA ya Bapa yang baik. Mari ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang hadir ya Tuhan. Di dalam ibadah FA kami pada malam hari ini ya Tuhan. Di setiap rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang hadir ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat ya Tuhan, telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang mahal yang tercurah di kayu salib bagi setiap kami. kasih Bapa yang baik. Sebab sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tak dapat kami selami ya Tuhan. Tak dapat kami mengerti setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita menyembah. Mari buka kedua tangan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat ibadah family altar kami, gerejamu di GBI Tanjung Sari, Gang Rahmat Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami rindu biarlah penyertaan-Mu senantiasa ada dalam setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu yang beribadah kepada-Mu Tuhan, baik tua maupun muda, teruna muda, anak-anak, semuanya Tuhan. Kami hanya bersandar dan berpengharapan kepada-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan, penyertaan-Mu atas semua kami, bahkan perlindungan-Mu yang sempurna, untuk kami dapat melintasi di bulan April ini Tuhan. Bapa, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan dan pengikut-pengikutnya, penghulu-penghulu dunia, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, sehingga kami Tuhan boleh dimerdekakan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran, maka pada malam hari ini kami rindu untuk menerima kuasa kebenaran-Mu. Mari urapi setiap sidang jemaat, urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan malam hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, dan kami yakin percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu boleh mengalir dalam setiap kami, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita, saudara-saudara yang kekasih. Kita bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kita. Dan yang menjadi tema dalam khotbah pada FA malam hari ini adalah doa yang mengubahkan atmosfer kehidupan. Firman-Nya diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Efesus 1 ayat ke-15 sampai 16. Saya bacakan bagi kita. Judulnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Tadi saya katakan doa mengubahkan atmosfer kehidupan setiap kita. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ada amin? Kita percaya Paulus, murid Tuhan Yesus di luar murid yang 12. Gaya hidupnya dia lakukan sama seperti Yesus. Kita tahu di dalam firman Tuhan, Yesus sendiri dia berdoa bagi murid-muridnya. Sebagai manusia yang sempurna, sebagai guru yang memiliki murid 12, dia selalu berdoa. Dan doa sahabat Yesus kita tahu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-1 sampai 16. Ini doa syafaat Tuhan Yesus. Maka Paulus melihat Yesus sebagai contoh teladan kehidupan. Paulus melakukan doa juga buat jemaat di Efesus. Maka dia senantiasa mendoakan semua murid bahkan sidang jemaat yang ada di Efesus. Apa yang dia katakan? Dia taruh imannya di dalam Tuhan Yesus,
dan selalu tidak pernah berhenti mengucap syukur untuk selalu mengingat semua murid-murid yang ada di Efesus, sidang jemaat yang di Efesus. Dan ini pola hidup hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Karena tanpa doa tidak ada kuasa mujizat. Tanpa doa tidak ada pemulihan. Tanpa doa tak ada yang boleh kita lakukan, dan mujizat pun tidak akan pernah terjadi. Dan ini pola yang didapatkan Paulus, maka dia selalu rindu mendoakan semua murid bahkan sidang jemaat yang di Efesus. Dan tidak hanya di Efesus, di kelima jemaat juga Paulus suka berdoa. Jadi gaya hidup Paulus sama seperti Yesus yang menjadi panutan. Maka pada malam hari ini kita harus merubah paradigma hidup kita. Kita yang tidak suka berdoa, mulai malam ini kita harus menjadi suka berdoa. Karena kalau kita tidak mau melakukan doa, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan pernah mengubah atmosfer yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau di era pandemi ini, hanya doa yang bisa menembus segala macam penyakit, segala keletihan, segala keluhan kita, semuanya boleh ditembus dengan doa. Percayakah saudara? Kalau saya pribadi, saya memiliki gaya hidup berdoa. Setiap jam 3 pagi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Karena saya tahu tanpa doa saya tidak memiliki kekuatan. Saya tidak layak untuk melakukan kehidupan. Jadi sebelum melakukan aktivitas kehidupan, maka yang paling pertama adalah doa. Karena kalau sudah kita lakukan doa, maka semuanya ada dalam pimpinan Tuhan. Nah, di malam hari ini kita tahu bahwa doa itu mampu mengubahkan atmosfer kehidupan. Dan apa yang kita dapat kalau kita melakukan doa? Kita buka di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, kita harus mengaku dosa kita. Kalau kita masih memiliki yang namanya dosa, itu menjadi penghalang untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bahasa kita berkomunikasi kepada pencipta langit dan bumi. Dan malam hari ini kita pertama-tama harus mengaku segala dosa kita. Dan dikatakan Elia manusia yang sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan lamanya. Lalu ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Dan ketika Elia bersungguh-sungguh, maka hujan turun ke bumi dan menghasilkan buah, mengeluarkan buah. Maka pada malam hari ini saudara-saudara yang kekasih, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi doa itu menembus ruang dan waktu. Dia tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Doa dapat Anda lakukan di mana saja, di tempat-tempat tersembunyi. Bahkan Tuhan katakan, ketika kamu berdoa, masuk ke dalam kamar dan kunci kamarmu. Bukan berarti kita harus tutup mata, tidak. Berdoa kita boleh membuka mata kita, tetapi di tempat yang tersembunyi. Sebab
engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, maka yang tersembunyi Tuhan akan bukakan. Semua orang-orang yang suka berdoa pasti diberkati Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan? Saudara-saudara, jika kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini, sebab kalau kita memiliki yang namanya hubungan baik dengan Tuhan, pasti kita suka berdoa. Tidak mungkin tidak. Maka kita perlu merubah paradigma hidup kita menjadi orang yang suka berdoa. Maka orang-orang yang menjadi pendoa-pendoa syafaat, khusus bagi keluarga-keluarga, bagi Yerusalemmu dulu. Lalu setelah Yerusalemmu, baru keluar dari lingkungan gerejamu, hamba-hamba Tuhan, pemerintahan bangsamu, dan semua bisa didoakan. Bahasanya bahasamu, Tuhan mengerti bahasa setiap orang. Mungkin tidak sesempurna pendoa-pendoa yang dahsyat, tetapi bahasa doamu itu Tuhan yang dapat membacanya. Tuhan yang dapat mengerti apa yang engkau butuhkan pada saat ini. Maka malam hari ini saudara-saudara yang kekasih, kita harus saling mendoakan, dikatakan di dalam firman ini, di dalam Yakobus. Jadi kita yang hidup, kita harus saling mendoakan. Kita harus saling menopang. Sebab Yesus sendiri, dia mendoakan murid-murid yang dia kasihi. Bahkan dia berdoa bagi seluruh umat manusia yang ada, supaya tidak ada yang binasa. Dan ini kerinduan Tuhan. Dan ini kerinduan gerejanya bagi setiap kita. Maka saudara-saudara yang kekasih, kita harus punya keinginan, kita harus punya niat untuk tahun 2021 agar kita dapat melalui tahun 2021 ini yang dikatakan namanya masalah pasti ada, tetapi yakin dan percaya bahwa doamu akan mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat pasti terjadi, dan itu menjadi kerinduan setiap umatnya. Maka malam hari ini, bahwa setiap orang yang rindu untuk berdoa, minta kepada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang sangat mampu untuk mengajari kita berdoa. Bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan, dan dia pasti ajari. Yang penting adalah ada niatmu untuk melakukan doa itu tersebut. Dan malam hari ini saya mengajak sidang jemaat Tuhan, baik tua maupun muda, teruna-teruna muda, anak-anak kecil, mari kita robah pola hidup kita. Kita yang tidak suka berdoa, kita harus menjadi suka berdoa. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk mengajari setiap kita. Ada contoh di Alkitab, orang-orang yang suka berdoa. Daud dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164, 7 kali dalam sehari Daud berdoa. Dan Daniel dikatakan dia melakukan doa 3 kali sehari. Jadi banyak contoh di dalam firman Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasa juga hasil daripada doa-doa yang dilakukan. Kita melihat nggak ada pekerjaan Tuhan yang tidak terselami oleh setiap umat yang percaya. Pekerjaan Tuhan sempurna oleh karena doamu yang senantiasa bertalu-talu dan tidak pernah lalai untuk berdoa, mendoakan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan gereja harus menjadi suka berdoa. Kalau gereja tidak suka berdoa, maka percuma semuanya. Tidak akan ada penuaian jiwa-jiwa, tidak akan ada jiwa-jiwa yang bertambah kalau gereja mulai tidak suka berdoa. Maka gereja Tanjung Sari mengajak kita setiap awal bulan
di minggu kedua kita selalu melakukan doa. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang kekasih untuk ambil bagian. Jangan doa untuk pengerja saja, tetapi sidang jemaat Tuhan harus juga suka berdoa. Saya yakin dan percaya doa akan mengubahkan atmosfer keadaan setiap rumah tangga. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kuasa mujizat Tuhan nyata di dalam orang-orang yang suka berdoa. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, lewat firman-Mu lah Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan yang menaungi setiap kami. Sehingga Tuhan kami boleh berguna bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapa, seberapa kami yang hadir, sidang jemaat-Mu yang berefah, hamba-Mu rindu Tuhan, Engkau melawat setiap sidang jemaat-Mu untuk suka berdoa. Berdoa untuk mengubahkan atmosfer yang ada ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, kasihani kami, ampuni akan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima kasih karunia-Mu. Di era pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami dengar-dengaran dengan Engkau, komunikasi kami baik dengan doa, dengan pujian kami, dengan firman-Mu Tuhan, semuanya akan menjadikan semuanya menjadi baik Tuhan. Dan kami dapat melalui keadaan-keadaan yang sangat-sangat menekan kami, dan kami dapat dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat, tua, muda, lelaki, perempuan, taruna, muda, anak-anak. Bahkan hamba-Mu berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu, para pemimpin rohani, bahkan gereja-Mu Tuhan. Hamba-Mu di tempat ini, Gembala Sidang Bapak Anton Purba. Bahkan Tuhan Engkau memberkati seluruh koordinator yang ada, koordinator Eva, koordinator ibadah raya. Bahkan Tuhan hamba-Mu berdoa buat para imam musik. Dan Tuhan hamba berdoa buat worship leader, singer, bahkan yang mengatur multimedia. Tuhan Engkau juga memberkati full timer di gereja-Mu di tempat ini. Bahkan hamba berdoa khusus bagi para pendoa syafaat, agar mereka semakin giat ya Tuhan, di hari-hari menjelang kedatangan-Mu ya Aba ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapak, apapun yang ada di luar sana, para radikalisme, teroris, kami percaya lewat doa kami, semua akan berubah menjadi baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain lewat Eva kami malam hari ini. Namun sebelum kami beristirahat Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna bersama anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini, dari malam ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya.